Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan kearifan lokal tentang pangantan. Temangan pangantan. Temang manten adalah istilah dalam bahasa Madura yang secara harfiah berarti mengundang mempelai. Tradisi ini berfungsi sebagai ajang untuk mengundang keluarga tetangga dan teman-teman pengantin untuk berkumpul dan merayakan pernikahan. Temang manten menjadi momen paling penting dalam budaya Sumeneb, di mana hubungan sosial dan kebersamaan dihormati dengan penuh semangat. Lalamaran. Sebelum masuk pada proses lalamaran atau pertunangan, pangada ini biasanya akan menyampaikan bahwa ia akan kembali untuk menetapkan tanggal lamaran. Dalam istilah Madura disebut nyabe gedeng. Selanjutnya dalam proses lamaran atau nyabe gedeng ini menjadi inti dari tradisi abekalan atau pertunangan masyarakat Madura. Adapun kue yang dibawa dalam lamaran itu terdiri dari 5 yang paling kental di Madura, yaitu pelotan, tetel, becik, tutul, dan gedeng. 5 kue ini memiliki filosofi. Yang pertama, pelotan itu mengandung makna kedua keluarga sajen atoktok, sajen ataretan. Maksudnya kedua keluarga akan menjadi saudara. Kue yang kedua, tetel, itu maksudnya sajen rapat, sajen abuntel. Jadi maksudnya di sini itu biar saling mempererat kedua keluarga tersebut. Kue becik itu berarti cek gempang aube, cek gempang lekas ngecit. Jadi intinya harus bersabar. Selanjutnya kue tutul atau dodol itu maknanya cek saling tungatu ben mamatul. Maksudnya jadi kalau ada pembicaraan di rumah suami jangan dibawa ke rumah istri ataupun sebaliknya. Jadi jangan saling mengadu. Dan yang kelima yaitu gedeng atau pisang, yang artinya getsangket ben dengedeng. Di mana filosofinya ini maksudnya adalah kenapa buah pisang yang dipilih? Karena buah pisang hanya berbuah satu kali. Jadi diharapkan pernikahan tersebut akan menjadi pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Belesen. Kalau pihak keluarga telah melakukan tradisi nyabek gedeng, maka seminggu kemudian pihak keluarga si perempuan akan membalasnya. Namun mereka tidak membawa aneka kue, melainkan membawa nasi, kuah lengkap dengan lauk pauknya. Kue hanya sebagai pendukung saja supaya bawaan terlihat lebih lengkap, sama dengan tradisi nyabek gedeng. Tetap ada makanan tertentu yang tidak boleh dilupakan, yaitu ayam ngereme atau ayam mengeram. Sesuai dengan namanya, makanan ini memang terbuat dari ayam utuh yang organ dalamnya telah dikosongkan. Nanti akan diisi aneka jenis sayuran seperti wortel, kubis, dan bawang. Ayam ini dimasak tanpa bumbu dan dihias di atas talam dengan indah. Benkiben. Tradisi benkiben adalah tradisi membawa barang oleh pengantin pria ke rumah pengantin wanita berupa alat-alat rumah tangga, yakni lemari, kursi, tempat tidur, dan semua jenis perlengkapan dapur. Di Madura mayoritas menganut tradisi matrilineal, di mana suami istri setelah melangsungkan perkawinan dituntut untuk tinggal di rumah istri, dan calon suami membawa benkiban dan istri menyediakan rumah untuk ditempati. Tarop. Terop adalah nama lain dari tenda, namun bukan tenda pramuka. Saat terop, sehari sebelum proses hajatan terjadi, biasanya para laki-laki berkumpul untuk membantu si empunya hajatan mendirikan tenda di halaman rumahnya. Jadi para tetangga atau sanak famili yang punya hajat itu berkumpul membantu membangun terop. Kabinan.
Kabinan berasal dari kata kabin yang berarti kawin. Di Madura, kabinan sama halnya dengan akad nikah. Akad nikah biasanya terjadi di pagi hari sebelum resepsi, tapi terkadang bisa juga terjadi jauh-jauh hari sebelum resepsi. Tari Muang Sangkal. Di balik gerakan tari Muang Sangkal memiliki makna simbolis, di mana saat penari menabur beras kuning ketika menjamu kedatangan tamu agung di pendopo Keraton Sumenep, atau saat acara resepsi perkawinan, penaburan beras kuning sebagai simbol ungkapan doa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tamu yang datang diberi keselamatan dan terhindar dari bahaya. Acara yang diselenggarakan pun berjalan lancar dan sukses. Saat acara resepsi pernikahan, agar prosesi pernikahan berjalan lancar dan mempelai berdua dalam menjalani hidup rumah tangga berjalan langgeng. Ontalan atau sawer. Pihak keluarga laki-laki memberi atau nyangwe atau sangu kepada calon menantu wanita. Hal ini memiliki arti ontalan menjadi tanda awal untuk memberi rezeki kepada calon mantu. Sementara itu, ontalan memiliki arti lain sebagai gotong royong dalam membantu kehidupan awal calon pasangan pengantin setelah menikah. Sebagai refleksi dari berbagai pemaparan kami sebelumnya, maka yang dapat kami angkat di sini dari segi sosial budaya, kita dapat menanamkan menghargai perbedaan adat dari suatu wilayah tertentu. Misalkan dari wilayah Pamekasan menikah dengan orang Sumenep, maka kadang harus mengikuti adat di Sumenep. Dari segi budi pekerti, kita akan memupuk sikap kerjasama, gotong royong, kerja keras, menghargai, dan lain-lain. Hal ini dapat kita lihat ketika kerjasama membangun tenda, melakukan persiapan pernikahan, serta gotong royong dalam melaksanakan hajatan agar sukses, serta kerja keras bagi orang yang berjualan, make up, merias pengantin, menyediakan atau menyewakan tenda dan berbagai perlengkapan lainnya. Dari segi kewirausahaan, kita dapat menanamkan sikap berwirausaha, misalnya pembuatan kue lamaran, sewa terop, rias pengantin, tarian, perabot perlengkapan dapur, orang yang berjualan di dekat acara pernikahan, dan lain-lain. Matur sakalangkong. Terima kasih, syukron, thank you. Kami dari kelompok 3 kelas 350 PGP Angkatan 9 Sumenep.